Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah satu kesatuan hati dan jiwa. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Satu kehendak Tuhan Yesus yang terutama adalah ketika anak-anaknya dapat menjadi satu kesatuan tanpa melihat latar belakang dan status masing-masing. Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang sangat indah ketika Dia merendahkan dirinya untuk membasuh kaki seluruh murid-muridnya, bahkan termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Dan Dia berfirman agar kita sebagai murid-muridnya bisa mengikuti teladannya. Firman-Nya di dalam Yohanes 13 ayat 14-17 menyatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus adalah kasih, dan Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita pun harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus Maha Penyayang dan Pengampun. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita pun menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan dan penuh dengan kasih mesra dan belas kasihan. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya berdasarkan latar belakang atau status mereka. Tuhan Yesus menerima setiap muridnya apa adanya dan senantiasa mengasihi mereka, bahkan sampai pada kesudahannya. Siapapun kita adalah sama di matanya, dan Dia berkehendak agar kita sebagai anak-anaknya bisa bersikap sebagai hamba, memiliki hati sebagai hamba, dan melayani sesama dengan penuh rendah hati dan kasih sebagai hamba Tuhan. Di dalam Kristus ada persekutuan roh, nasihat, kasih mesra, dan belas kasihan. Oleh sebab itu hendaknya setiap anak-anaknya bisa membangun satu kesatuan hubungan yang didasarkan kepada satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, yaitu untuk mengasihi Tuhan Yesus dan sesama kita dengan segenap hati kita. Mari kita saling rukun satu dengan yang lain dan saling menopang dan saling membangun dan menjadi pembawa damai dan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 1-3 menyatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita menjadi pribadi yang sombong dan egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita apa adanya. Roma 15 ayat 5-6 menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 33 menyatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.